baca tentang Alfa dan Omega, apa yang saudara bisa pelajari? Lihat, Tuhan itu sudah ada di awal dan juga di akhir. Wow, amin ya. Jadi apa yang sebenarnya kita takutkan dan khawatirkan, kalau dia itu sudah ada di awal dan di akhir. Kalau ada garis start, maka dia juga ada di garis mana? Finish. Wah, keren sekali ya. Jadi artinya dalam semua area hidupmu, kamu ini disertai Tuhan. Makanya dia berkata begini, bayi itu harus dinamakan siapa? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita atau Allah di dalam kita. Jadi apa sebenarnya kita takutkan ketika dia ngomong gini, aku itu yang awal, tapi itu aku juga ada di sana. Artinya Tuhan sedang menunjukkan sebuah jalan kehidupan. Makanya dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dia berkata ini, akulah jalan, kebenaran, dan apa? Hidup. Ada jalan, ada kebenaran, ada apa? Hidup. Oke, mari kita lihat. Apa yang disebut jalan itu? Dalam teks Yunaninya dipakai kata, I am hodos. Aku hodos. Hodos itu artinya peta jalan. Zaman dulu semua ada GPS. Setiap orang ke Bali, keluar ke Jogja, orang dari luar Jogja atau orang dari luar Bali, dia selalu bawa peta. Serius. Karena saya sering khotbah di radio, dan radio itu cetak peta untuk apa? Wisata. Wisata Jogja apa aja, Malioboro, Lingkari. Nah, mereka bawa peta. Ketika mereka bawa peta, mereka lihat. Sekarang sudah nyaman, ada GPS. Betul kan? Tinggal klik starting kamu dari mana, Geto Eco, das. Kamu jalan mau ke Rock Center, rumah generasi kak. Tinggal jalan, Jambewangi, das. Sampai. Dan Tuhan ngomong gini, aku ini hodos, bukan hanya jalan, tapi peta jalan yang akan menunjukkan di sisi-sisi di mana kamu nggak ngerti, aku ada di situ. Jadi kehadiran Tuhan itu sempurna dan nyata. Makanya saya suka lagu ciptaan teman saya, Engkau hadir di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir. Jadi dimanapun kita berada, mau sedang dalam lembah kegelapan, tapi percayalah, kalau kita ini punya peta jalan, aku tersesat nggak? Kita udah punya peta nih, tinggal pelajari. Masalahnya ada peta, kita nggak mau belajar. Petanya ditaruh, kita jalan sendiri, ya kan? Nah, yang saya tahu, ketika peta ada dan kamu taruh peta itu, nggak guna. Waktu kamu Tuhan berkata, akulah jalan, dan kamu bilang, Yesus kok di situ aja, aku jalan sendiri. Itu seperti murid-murid yang mengizinkan, tidak mengajak bicara Yesus. Yesus hanya tidur di buritan akhirnya, betul ya? Nah, bayangin, orang Yesus capek pelayanan, ya kan? Masuk perahu, nggak diajak ngomong. Yesus, gue tidur aja deh. Nggak ada yang ajak ngomong saya. Hodos, dia peta jalan. Dan peta itu harus kamu pegang, harus kamu pelajari. Mengerti? Dan Yesus itu harus kamu ajak bicara, harus kamu berkomunikasi dengan dia, seperti kamu sedang membaca sebuah peta dan berkata, setelah ini pasti ke sini. Tapi kadang-kadang kan di situ nggak ditunjukkan bahwa jalannya penuh batu, penuh duri, terjal, ada jurang, kan nggak ditunjukkan. Kadang-kadang peta jalan itu cuman, oh jalannya seperti ini, tapi sampai aman. Tuhan sudah ada di awal, juga Dia ada di akhir. Katakan amin. Ya. Kalau kita berbicara tentang Alfa Omega, artinya Tuhan sudah mulai dan pasti akan mengakhiri. Halo? Kalau Dia sudah memulai, Dia pasti akan mengakhiri. Filipi pasal 1 ayat 6. Coba baca ayat ini. Wah, keren banget ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 6. Wow. Ya, Filipi pasal 1 ayat 6. Paulus ngomong begini, teman-teman. Akan hal ini
Aku yakin sepenuhnya. Wow, katakan yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow. Aku yakin sepenuhnya. Dia nggak pernah bimbang, dia nggak ragu dengan Tuhan yang dia sembah. Ia yang pernah memulai, artinya memulai itu sudah dilakukan, betul? Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskan sampai pada apa? Akhirnya. Artinya Tuhan itu sudah memulai. Hari ini minggu pertama, kita mulai dengan Tuhan. Amin. Dan one day, di penghujung tahun 2021, kita juga akan mengakhiri dengan Tuhan. Mari saya ajak saudara, dua hal saja. Yang pertama, hidup itu kalau bicara tentang Alfa dan Omega, apa yang bisa kita pikirkan? Yang pertama, saya mau bagikan kepada saudara bahwa hidup itu butuh konsistensi. Katakan konsistensi. Alfa dan Omega menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang konsisten. Dia ada di awal, dia juga ada di akhir. Ya. Dia Allah yang pertama dan dia Allah yang kemudian. Dia Allah yang menyertai, dia Allah juga menyertai sampai titik di mana kita selesai. Dia Allah yang membuktikan lahir sebagai bayi, tapi dia juga tuntas sebagai putra yang pantas sampai titik Golgota. Artinya hidup itu butuh konsisten. Banyak orang percaya itu hidupnya nggak penuh konsisten. Yang paling sulit dalam hidup kita ini bukan mengawalinya sebenarnya, saudara. Yang paling sulit dalam hidup kita ini konsisten menjalaninya. Sepakat, saudara? Mengawali itu kadang semangat. Bacaan Alkitab setahun, wah Januari men, kita ajar. Mulai Maret, lemes. Ya. Hari pertama puasa Daniel, makan tahu tempe tidak berubah. Nah, seminggu ada teman traktir pizza Hut. Nah, besok aja deh puasanya. Ntar gua tambah jadi 20. Jadi harusnya tanggal 21 kita. Aduh, tanggal 23 nanti. Kita selesainya tanggal 23. 21 ada yang ulang tahun, 24 nanti tuh. Ada yang undang lagi. Ayam goreng. Yang diposting tempenya, bawahnya ayam goreng. Ya, makan kayak gini, rujak, tapi cingurnya di bawah. Hidup yang paling sulit itu konsisten, men. Betul kan? Siapa yang pernah berkomitmen melakukan sesuatu dan gagal? Ambilkan tangan. Wih, gak ada. Wah, pengen komitmen sesuatu, aku harus mulai ini, tapi pernah gagal. Ayo, ambilkan tangan. Semua ya, ngaku jujur, ya kan? Siapa yang pernah berapi-api, wah aku harus baca Alkitab selesaikan Alkitab setahun. Januari semangat, Februari mulai lemes, Desember nggak tahu lagi. Siapa yang pernah ngalamin masa-masa gitu? Wah, konsistensi itu mahal harganya. Siapa yang komitmen bangun pagi terus doa jam 4 atau jam 5, cuma 2 hari. Selebihnya ya, ntar ayam tetangga nyanyi dulu baru kita bangun. Yuk. Allah kita Allah yang konsisten, katakan yes. Dan kita menjadi putra-putranya juga harus apa? Konsisten. Ini loh, paling sulit itu konsisten. Konsisten itu bahasa Jawanya ajek. Betul kan? Ya kan? Anda nabung sekali 500.000 buka rekening, jedek. Nabung pertama 1 juta, des. Setahun kemudian nggak nabung. Berbeda dengan orang yang ajak. Tiap bulan aku 200 des. Sampai akhir tahun tetap 200 des. Setiap bulan. Lebih banyak mana kira-kira hasilnya? Yang 500 ya track 1 juta cuma 1.500.000, itu potongannya juga masih ada, ya kan? Tapi ini yang
setiap bulan 200. Yang paling susah itu ajek. Orang-orang Indonesia itu mau ajari bahasa Jawa ya. Ajek itu apa? Konsisten. What is the meaning of consistent? Dia ajek. Yang paling susah dalam hidup itu konsisten. Dan Tuhan menunjukkan kekonsistennya. Dan kita sebagai anak-anak Allah harus konsisten. Ya kan? Makanya yang muda-muda ini saya wajibkan ibadah. Orang ke mall aja nggak takut kok ibadah takut. Ya kan? Ini adalah ke mall aja nggak takut, makan di rumah makan aja nggak takut kok ibadah takut corona. Emang di sana nggak ada corona, iya kan? Betul gak? Iya kan? Iya, yang muda-muda harus ibadah. Katakan amin yang muda-muda. Amin. Kita juga masih muda. Ya, jadi harus nggak usah takut. Konsisten dulu. Bukan berarti nggak takut tuh nggak beriman, ya kan? Tetap harus beriman. Konsistensi. Akulah Alfa yang konsisten menyertai kamu sampai Omega. Dan jadilah Kristen yang konsisten. Bukan Kristen yang seperti harga cabai naik turun. Jangan jadi Kristen fluktuatif bahasanya itu. Fluktuatif itu apa? Gini, kurvanya gini. Seperti bangsa Israel menderita dia takut Tuhan. Diberkati dia apa? Menderita lagi, Tuhan tolong. Naik lagi mana kan? Tuhan turun tangan. Waktu Tuhan turun tangan dia kurang ajar lagi, turun lagi, ya kan? Memberontak lagi, ya kan? Waktu dia dalam keadaan terjepit, Tuhan tolong. Hebat ya? Orang Israel itu kalau Tuhan tolong nggak? Tolong. Dia naik lagi. Si satu tidak daunnya halaman, dia membuat Allah marah dengan apa? Dia membuat patung-patung berhala. Sekat Tuhan lagi, turun lagi. Kekristenan jangan kayak gitu. Kekristenan yang benar itu gini. Progress, dash. Seperti saudara naik anak tangga, dash. Mungkin tidak cepat, enggak. Lebih baik gini, dash, tapi naik. Daripada gini, langsung, belum. Gak enak kan? Lebih enak jatuh dari bawah pohon yang pendek daripada pohon yang tinggi. Karena kalau dari pohon yang pendek, kita ini bisa punya kuda-kuda, ya kan? Jambu buluh gitu kan, pohonnya nggak pendek, mau jatuh, yes, kita bisa berdiri. Kamu jatuh dari pohon kelapa, manusia nggak? Yes, itu buah kelapa siapa yang jatuh? Rupanya Kak Rio gitu kan? Ya kan? Sakit semua. Makanya dari Kristen itu bukan gini, bukan kurva yang fluktuatif. Putus pacar, cinta Tuhan. Dapat pacar, jauh dari Tuhan. Makin diberkati, gak cinta Tuhan. Menderita, dekat sama Tuhan. Diberkati, jauh dari Tuhan. Ya kan? Menderita, ke gereja terus. Kaya raya, ke mall. Dan dia turun kan rupanya. Duit habis, Tuhan tolong hambamu ini yang hina-hina. Tuhan sanggupkan jalan ini. Cinta Tuhan, puasa lagi kan, nyogok Tuhan. Diberkati kan, jalan-jalan terus, luar kota, luar negeri, luar pulau, luar planet. Rohaninya gini loh, fluktuatif ini jadi. Ya, apapun keadaanmu, tetap cinta Tuhan. Itu namanya orang konsisten. Mau aku kaya diberkati, mau aku sedang dalam kesusahan, tagihannya banyak, mau aku cicilanku banyak sampai mencicil, ya kan? Pokoknya mau prosesku banyak, ya kan? Tugasku banyak, semuanya hal yang sulit harus aku hadapi. Orang konsisten ngomong ini, peduli amat keadaan. Yang saya pedulikan Tuhan Alfa dan Omega. Wow. Katakan konsisten. Siapa yang pengen konsisten hari-hari ini? Wah, tahun ini yang pengen konsisten. Mau menghasilkan sesuatu? Mau reproduktif? Konsisten lah. Ajak lah. Memang konsisten itu butuh pengorbanan. Betul nggak? Orang konsisten itu butuh pengorbanan.
tapi dia akan menuai apa yang dia lakukan dengan konsisten itu. Musuh dari konsisten apa? Rasa bosan, rasa jenuh. Anda kalau melakukan sesuatu yang itu terus kadang-kadang jenuh. Nah, bayangkan ini anak yang usia belasan tahun harus bangun pagi dan harus pam sarapan. Dia sarapan yang sehat. Dia nggak boleh over makan dan lain sebagainya. Nah, kita kan setelah pam langsung boom. Ya kan? Mereka ditakar. Ya kan? Saya kemarin ada timnas U16 tahun Magelang ini. Saya diundang. Saya datang. Saya foto sama mereka. Ada Aples Pakuari, ada Rocky Puturai, pemain-pemain senior timnas kita di tahun-tahun 90-an. Wah, pelatihnya. Mereka ini makannya loh teratur. Artinya mereka bayangin, Pak, mereka harus istirahat siang. Jam 2 mereka harus bangun. Mereka harus latihan sama pelatihnya. Dilemparin kok. Pelatihnya cuma gini. Dia sih, das. Break sebentar. Sore mereka harus pari sama teman-temannya. Wah, bayangin, untuk menjadi Taufik Hidayat yang powerful, yang bisa juara dunia, harus kayak gini. Coba bayangin dia dibangunin, ayo bangun, males, bangun mau latihan. Bahkan beberapa pemain timnas itu dipulangkan karena apa? Dugem. Malam-malam dia keluar dari pelatnas, dia acam-acam. Pulang nih, udah balik ke klub. Tidak berguna. Padahal pemain bagus, tapi kalau tidak berguna. Bayangin kalau pemain itu cuma tidur, enggak namanya. Nanti pemain tidur, gimana rasanya harus konsisten berlatih. Kita nggak boleh mukul orang yang pertama. Itu mukul apa itu namanya? Barang mati itu yang kita pukul. Barang mati kan nggak ngelawan, betul nggak? Lawan kita ini pertama barang mati kan, nggak ngelawan dia kan, ya kan? Tapi nanti di ring lawan kita apa? Barang hidup, ya, yang waktu dia pukul dia akan lawan. Tapi latihannya dari mana? Coba bayangkan kalau dulu kita jadi petinju ini, lawannya ini, enggak. Ya mungkin dilatihnya di situ guru, sama pelatihnya bawa ini, ya sarung tangan tinju yang besar, ya tak. Konsisten yang paling susah itu dalam hidup. Percayalah sama saya. Ketika kebosanan mulai muncul, kamu harus mulai, dia Alfa dan Omega, dia Allah yang konsisten. Aku juga harus konsisten. Tapi dalam hal ini konsistenlah dalam hal-hal yang baik. Amin. Dalam hal-hal yang benar. Aku konsisten, Pak. Bolos kuliah. Konsisten. Setiap tahun pasti ada. Ya, itu konsisten yang gak perlu dicontoh. Aku konsisten, Pak. Konsisten apa? Makannya banyak, kerjanya dikit. Nah, itu konsisten yang gak perlu dilanjutkan. Tuhan bicara konsistensi. Kita bicara Alfa dan Omega. Yang pertama kita sedang bicara tentang sebuah konsistensi ilahi. Dia pribadi yang konsisten. Dan hari ini sebagai aplikasi kehidupan kita adalah jadilah Kristen yang konsisten. Berdoa, baca Alkitab, semangat beribadah, konsisten dalam menabur, konsisten dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan, konsisten dalam memberi, mengasihi orang-orang di sekitarmu, konsisten. Ya. Gereja ini selalu belajar konsisten tiap tahun harus memberi ke panti. Tapi karena saya memutuskan di tahun ini jemaat banyak yang kena dampak COVID, saya putuskan kita beri berkat untuk jemaat. Dan itu nilai yang gak kecil untuk ukuran gereja kita. Tapi saya selalu bilang, kasih untuk orang-orang. Dan saya percaya ketika kita menabur, kita pasti akan menolong. Amin. Yang kedua, kalau kita berbicara Alfa dan Omega, maka yang kedua, yang terakhir. Ya. Artinya,
Tuhan sedang mengasuransi hidup kita. Ya. Jadi yang pertama konsistensi, yang kedua asuransi. Asuransi dalam bahasa Inggris insurance artinya adalah pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda asuransi, ya asuransi paling terkenal BPJS, ya kan? Ya tergantung ada golongan berapa, ya kan? Ya, istri saya dan anak-anak saya itu BPJS tapi nggak pernah kita gunakan. Kalau puji Tuhan nggak pernah sakit. Kalau pun sakit nggak ke rumah sakit yang untuk BPJS karena lama sekali. Ngantrinya lama, pasiennya banyak, ya kan? Ya sudah, ikut aja. Nah, akhirnya kita punya klinik Santa Maria itu langganan kita, dan sekarang di situ selalu cocok lah di situ. Kadang-kadang dokter itu obat itu cocok-cocokan ya. Orang sakit kepala itu minum bodrek sembuh. Ada istri-istri sakit kepala dikasih uang suaminya sembuh. Jadi nggak selalu melulu dengan obatnya kan. Ada suami-suami sakit kepala dan diajak jalan suaminya, istrinya makan makanan enak, dan dia sembuh, nggak perlu obat juga. Ya kan? Ada karyawan sakit kepala dan bosnya panik, sini, kamu naik gaji ya minggu depan. Nah sembuh juga. Nah jadi kesembuhan sakit kepala tidak selalu ditentukan dengan obat, ya kan? Ada mahasiswa sakit kepala tiba-tiba dosen bilang, udah nanti bilang uce ya, iya besok saya kasih A. Nah, dia langsung sembuh. Ya. Nah lihat asuransi. Apa yang bisa saya sampaikan dengan asuransi? Pertanggungjawaban. Jadi ketika Tuhan menyebut dirinya Alfa dan Omega, Dia Allah yang benar. Aku yang bertanggung jawab dalam hidup. Karena engkau ciptaanku, aku bertanggung jawab dalam kehidupan. Nah, apa yang bisa kita ambil sebagai orang Kristen? Orang Kristen itu juga harus bertanggung jawab dengan kehidupannya. Sepakat? Dia harus bertanggung jawab meluruskan semua hidupnya sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Itu yang lebih penting, teman-teman. Jadi ketika kita bicara Alfa Omega, bukan hanya konsistensi yang harus kita lakukan sebagai orang. Yang kedua adalah asuransi. Bukan asumsi, asuransi. Pertanggungjawaban kita. One day, kata Alkitab, semua hal yang kita kerjakan itu dipertanggungjawabkan. Dan catatannya nggak bisa dibuktikan. Ya. Anda kalau jadi karyawan kan harus bertanggung jawab kan? Betul nggak? Laporan. Dosen pun harus ada pertanggungjawaban. Guru pun harus ada pertanggungjawaban, betul nggak? Harus ada laporan. Dosen harus ada pertanggungjawaban. Ngajarnya apa? Bikin jurnal enggak? Pertanggungjawaban. Sebagai orang anak Tuhan, kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu hati-hati hidup sekarang. Karena waktu Tuhan ngomong, kamu lakuin ini, kurang ajar banget loh jadi orang Kristen. Gak cocok. Nah, itu nanti kita dipertanggung. Karena itu kalau kita hidup hari ini, dia ngomong aku Alfa Omega, percayalah, jangan pernah kata Alkitab, kitab Yosua, engkau itu menyimpang ke kanan maupun apa? Ke kiri. Asuransi. Tuhan memberikan pertanggungjawaban. Satu ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 13. Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Ini ayat yang kadang-kadang orang Kristen bodoh dalam menafsirkan ayat ini sampai dia, ayat ini lah kan. Coba ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, terus dia tetap apa? Setia. Karena dia tidak dapat apa? Menyangkal dirinya. Terus orang Kristen ini, nggak apa-apa nggak setia. Tuhan toh setia. Ini kan kurang ngajar, orang Kristen ini kurang ngajar. Artinya ngomong gini loh, panggilan untuk ikut menderita atau ikut bertekun dalam teks itu, artinya ditutup dengan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia memang tetap setia. Tetapi dalam teks ayat yang lain, Allah itu setia dan apa?
adil. Jangan salah. Allah itu setia dan adil, bukan hanya setia. Dengerin Bapak Ibu, teman-teman. Di hari-hari ini setia saja nggak cukup, ya kan? Coba itu orang nikah, aku akan setia, tapi nggak kerja. Istrinya ngomong ini, setia tok mas, ramangan, ya kan? Ya kan? Kamu nggak cukup setia. Tapi Tuhan menunjukkan aku tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Yesus tetap setia, walaupun Anda nggak setia. Tapi bukan berarti ini ayat yang cukup beralasan loh nih. Kita nggak usah setia dong, karena Yesus setia kan. Hati-hati, ya, karena di one day ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Jadi mari kita mengawali tahun ini 2021. Kalau kita mau produktif, kita awali dari sini. Ya, starting from God. Kita mengawali dengan Tuhan. Dan dengerin, kita juga mengakhiri dengan Tuhan. Saya tahu pribadi paling konsisten dalam perjanjian lama itu namanya Henok. Henok bergaul dengan Tuhan. Ya, ketika umurnya ditambah, dia juga bergaul dengan Tuhan. Itu orang konsisten. Jadi berkat itu nggak menyilaukan dirinya untuk dia tetap konsisten. Banyak orang silau dengan apa yang dia sudah terima, dia gagal untuk konsisten. Pilihan saya cuma lebih baik saya nggak dapat itu tapi saya konsisten sama Tuhan, daripada saya dapat dia, saya unkonsisten. Ya. Lebih baik saya nggak dapat di titik ini yang aku suka, tapi aku lupa Tuhan. Lebih baik aku cinta Tuhan, konsisten dengan Tuhan. Nah, itu loh, saudara. Kadang-kadang kita ini nggak ingat, lihat ya. Iblis itu kalau mencoba dari berbagai area, kan saya selalu bilang kan di tempat ini, iblis itu dengan cara yang paling halus dan kasar mencoba menjatuhkan kita. Kalau cara kasar nggak bisa, dia pakai cara apa? Halus. Ingat nggak perumpamaan bagaimana angin barat dan angin timur menjatuhkan monyet? Kan selalu kan saya pakai ilustrasi. Angin barat, angin timur bertemu. Hei barat, kita lomba yuk. Siapa yang paling kuat di antara kita? Oke. Yang angin timur kan? Oke. Yuk kita lomba. Ya begini. Terus gimana? Caranya gimana? Oh gampang. Angin barat, angin timur lihat ada monyet bergelantungan. Kalau monyet itu jatuh, dia paling kuat. Oke, barat dan timur sepakat. Oke. Mereka melakukan pingsut batu gunting kertas. Itu gunting kertas. Nah, menanglah barat. Barat akhirnya berada. Saya duluan. Oke. 3 kali kesempatannya. Oke, 3 kali kesempatan. Artinya dalam 3 kali termin, barat menyiapkan tenaga. Bangun. Kak Eki langsung bangun. Enggak kan? Wih, waktu monyet-monyet yang bergelantungan itu dapat angin yang begitu kencang, dia langsung erat dengan pohonnya. Wah, gak jatuh. 2 lagi. Timur memprovokasi. 2 lagi bro. Wah, dia semakin kencang. Nggak jatuh monyetnya. Wah, ini tenang ya. 1 lagi loh bro, kesempatan. Wah, angin barat mempersiapkan tenaga. Sambil ngemil, biar kuat. Ya, dia makan sop senar. Nah, di Gunung Tidar karena banyak monyet di sana. Ya, makan banyak. Empal, tahu. Tenaganya udah kuat. Monyetnya tidak jatuh karena semakin apa? Kencang. Timur mundur, kiri gua. Orang timur sedis, angin timur
Angin timur tidak memakai metode angin barat. Dia memakai angin sepoi. Monyet balik lalu angin sepoi. Monyet kriye seperti jemaat mendengar khotbah saya. Kriye. Saya selalu bilang, kalau ada orang tertidur di khotbah saya ini keterlaluan. Mengakui bengok-bengok, bengok-bengok, udah teriak-teriak, ya kan? Kalau Anda khotbah di gereja-gereja yang lain mungkin, yang di mimbar, saudara, yang dikasih Tuhan itu baik, bahwasanya, gereja-gereja tertentu yang kayak gitu kan, ya kan nggak bisa kan? Gereja-gereja tertentu kan mimbarnya gede. Sampai khotbahnya sembunyikan aku di belakang mimbar karena udah tersembunyi karena besar sekali kan mimbarnya. Nah, saya kalau khotbah di gereja seperti itu memang saya minta ide, Pak, saya boleh kan khotbah di samping. Kenapa, Pak? Nggak kelihatan. Mimbarnya gede banget segini tingginya kan. Mic-nya nyontong gini lagi. Saya bilang nggak bisa, saya harus di samping aja. Lihat, angin timur. Matanya udah main nih. Kriuk. Kesempatan kedua, dia pelan. Monyetnya mimpi nih, ketemu bidadari 73. Liar. Halo, kesempat. Angin barat mungkin, nggak jatuh juga. Ini terakhir kesempatanmu. Oh, tenang saja. Angin timur makan sop senayan. Sementara monyetnya kelantungan dan mulai dia pakai tenaganya pelan. Bas! Suatu monyetnya jatuh. Karena dia sementara monyetnya liar-liar, anginnya apa? Bas! Suaranya keluar. Iblis itu caranya dengan keras kamu nggak jatuh, dengan apa? Waktu iblis ketemu Tuhan ngomong gini, apa? Semua isi dunia ini tak kasih satu, kamu sebagus. Ya. Tapi yang pertama kasar, men. Ubah dong, batu jadi roti kalau kamu itu anak Allah. Kasar, ya kan? Langsung frontal. Tapi terakhir deh, kamu tak kasih semuanya deh. Tapi kamu ikut aku. Banyak orang dapat semuanya, kehilangan Tuhan. Artinya sebenarnya dia kehilangan segala-galanya. Buat saya, Anda dapat Tuhan, Anda akan dapat segala-galanya. Jangan sampai Anda dapat yang Anda inginkan ini, tapi sementara itu Anda nggak sadar bahwa Anda sedang kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Wow. Dapat kekayaan, dapat pasangan, dapat semuanya, tapi Anda nggak sadar Anda sedang kehilangan Tuhan. Dapat kedudukan, Anda sedang kehilangan Tuhan. Promosi, Anda sedang kehilangan Tuhan. Rugi. Karena Tuhan yang menciptakan promosi, Tuhan yang menyiapkan pasangan, Tuhan yang memberikan kekayaan. Kalau Anda dapat Tuhan, saya cuma percaya, mungkin hari ini belum kaya. Karena Tuhan tahu, kalau Anda kaya, Anda mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin Anda belum punya kedudukan, karena Tuhan paling mengerti. Mungkin kalau engkau ada dalam posisi yang engkau inginkan, engkau juga lupa Tuhan. Hidup itu harus lewati anak tangga, bro and sis. Nih. Supaya ketika kita ada di posisi atas, kita ini gak lupa Tuhan, gak sombong, gak arogan, meremehkan orang lain. Serius. Saya di titik ini harus selalu waspada. Kenapa saya masih diizinkan Tuhan menggembalakan jemaat yang cuma puluhan? Supaya gak sombong. Bayangin, kalau jemaat yang saya layani 1000. Wah, dosen iya, penulis oke, betul nggak? Pengkhotbah keliling siapa yang diragukan di kota Magelang? Masih muda, energik, ya, punya banyak anak rohani, jemaatnya bisa 1000. Wah, Pastor Cornelius Sabah. Saya udah naik mobil itu nggak noleh.
Gak noleh kanan kiri. Nah Evalia kan masih shalom. Enggak kan? Artinya bukan masalah itu. Buat saya masalah paling penting itu hati. Kamu siap nggak? Ya. Jadi saya cuma mau bilang begini. Yuk. Hati-hati. Kalau dapat berkat, hati-hati. Dapat berkat makin cinta Tuhan. Amin. Ya. Amin ya. Ya. Dapat pekerjaan yang baik, gaji yang baik, makin apa? Cinta Tuhan. Dapat pasangan yang cinta Tuhan, harus makin cinta Tuhan. Ya kan? Ya. Dapat promosi-promosi yang luar biasa, harus makin cinta Tuhan. Hati-hati. Makanya saya ngomong sama istri saya tadi. Saya tahun 2021 itu sebulan sekali saya akan khotbah di desa-desa, membuat bicara. Dan khotbah di desa, no persembahan kasih, saya tidak terima persembahannya. Amplopnya saya kembalikan, uangnya saya ambil, bukan. Semuanya saya kembalikan. Hanya anak-anak, ya kan? Kemarin saya khotbah di tempatnya Pak Petrus, sudah kan? Tidak. Saya dikasih. Cuma saya bilang, saya udah komitmen. Kalau dikasih makanan saya akan bawa kacang, cemilan, ya kan? Itu pasti dibawa, semua bawa makan. Tapi saya tahu bahwa hidup kita ini bukan dari pelayanan, tapi karena dari pemeliharaan Tuhan. Covid ini kalau Tuhan tuh gak pelihara hidup saya, mungkin yang paling menderita di antara kalian itu adalah saya, sama istri, di rumah generasi. Tapi Tuhan tunjukkan sekali lagi kasih setianya. Amin.